nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai acara kita untuk selamat pagi sahabat. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, supaya apa yang bisa kami dengar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Sungguh tiada hentinya Engkau mencintai kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia yang daripada-Mu saja Tuhan.
Sebentar lagi kami akan memasuki acara Selamat Pagi Sahabat Tuhan. Biarkan apa yang kami dengar ini bisa kami lakukan untuk kami menjadi terang dunia. Terima kasih Bapak. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu Yesus, hadir-Mu
kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, kami sanggup terus berjalan, sanggup untuk kuat, untuk bisa menghadapi semua masalah di depan. Dan kami sanggup terus mengalami mujizat itu karena kasih kemurahan-Mu saja. Tuhan, terima kasih untuk Sabtu hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih Tuhan untuk kami semua di Gereja Bethel Indonesia Lambert Tengah Raya, di mana semua wanitanya, wanita Bethel Indonesia bisa merayakan hari ulang tahun yang ke-21 tahun Tuhan, di mana itu semua karena Engkau menggerakkan para kaum wanita ini Tuhan untuk terus menjadi penggerak dalam kehidupan kami, mewarnai kami, menolong kami semua kaum pria, semua para kaum laki-laki yang selalu ditolong Tuhan, ditopang Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kalau pagi hari ini Tuhan, kalau masih ada dari sahabat GPI Lambert Tengah Raya yang pada saat ikut aktif dalam saat teduh ini Tuhan, dalam program Selamat Pagi Sahabat yang mungkin masih lemah tubuhnya, atau mungkin masih punya keluarga yang dalam keadaan masih lemah Tuhan, biarlah hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah mujizat kesembuhan selalu ada dalam kehidupannya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Apapun penyakitnya, dari ujung rambut, dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan. Semua penyakit-penyakit Tuhan yang mungkin tidak bisa disembuhkan atau sukar disembuhkan, tapi tangan-Mu menyembuhkan dan tangan-Mu sanggup untuk memulihkan total Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini bagi kami Tuhan, sahabat GPI Lambert Tengah Raya yang mungkin masih membutuhkan mujizat-Mu untuk keluarga, untuk pekerjaan Tuhan, untuk apapun yang dibutuhkan Tuhan dalam pergumulannya. Tangan-Mu terulur Tuhan memberikan mujizat sampai kapanpun. Terima kasih untuk kelepasan dari semua belenggu dan ikatan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu terus. Kami percaya sampai kapanpun kalau kami mengandalkan Tuhan, hidup kami tidak akan pernah dikecewakannya. Pagi hari ini Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga kami bisa terus mengalami mujizat, bisa terus melekat pada hati-Mu Tuhan, bisa terus mengalami Kristus Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan menjadi seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang terus mau dibentuk, dicintai, disembuhkan dan diberkati, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, kita berjumpa lagi dalam program Selamat Pagi Sahabat. Nah, pagi ini, nanti malam kita ada pertemuan hari ulang tahun Wanita Bethel Indonesia bersama dengan ibu-ibu nanti sore jam 6, saudara. Nah, besok kita akan ke gereja, kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Ingat baik-baik saat kita datang untuk memuji dan menyembah Dia, saat hadirat Tuhan itu dicurahkan, itu pada saat pujian dan penyembahan itu dinaikkan, saudara. Saat hadirat Tuhan dicurahkan, saudara, Anda akan terus mengenal hatinya. Dan percayalah bahwa apapun yang ada di depan, yang menurut Anda menjadi sebuah kemustahilan, saya hanya mengingatkan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang tujuh katakan, yes. Otomatis ada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Namun juga pasti ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, saudara. Untuk segala sesuatu, untuk semua yang tidak bisa kita kendalikan, maka kendalikan diri kita, saudara. Itu saran saya di Amsal 25 ayat 28. Untuk segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, saran saya, kendalikanlah diri kita. Itulah kenapa minggu lalu kita sudah sharing dengan tema hidup dalam kasih karunia Tuhan, di mana kita baca di Keluaran 33 ayat 16. Dikatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudara, kalau jadi umat yang dibedakan itu, wah, keren, saudara. Ini Musa
berbicara bahwa aku dengan umatmu ini dibedakan. Keren, saudara. Kita harus paham bahwa kita ini butuh kasih karunia Tuhan. Bahkan bukan cuma zaman Musa, zaman Nuh dan keluarganya diselamatkan, saudara. Oleh karena Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Bahkan kalau kita ingat saat Yusuf berjumpa dengan Benyamin, ia berdoa, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Dan memang terbukti Allah menjadikan Saul, di mana keturunan dari Benyamin, dari suku Benyamin, sebagai raja Israel yang pertama. Walaupun kita sama-sama tahu Saul gagal di tengah jalan. Allah menjadikan Paulus, keturunan Benyamin, sebagai rasul kasih karunia Tuhan. Musa mengerti bahwa dia membutuhkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Kalau Anda ingin tahu detail yang minggu lalu, Anda dengarkan program Selamat Pagi Sahabat hari Sabtu minggu lalu jam 5 pagi, saudara. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kita bisa mendapat kasih karunia Tuhan? Yang pertama yang saya tulis, untuk mendapat kasih karunia Tuhan, pastikan Anda dan saya bertobat, saudara. Percaya, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Loh, cuman itu Pak? Iya, nggak ada yang lain, saudara. Anda harus bertobat, harus percaya, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita lihat di Efesus 2 ayat 8 dan 9, saudara. Mari kita lihat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Berikutnya Anda baca, itu bukan hasil usahamu. Ingat, usaha manusia itu nggak akan ada hasilnya tanpa kasih karunia Tuhan. Dan dikatakan di Efesus, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, keselamatan itu bukan hasil usaha. Semua orang berusaha berbuat baik, beramal sebanyak-banyaknya, terus melakukan yang terbaik. Saya acungi jempol, itu keren, saudara. Namun Anda harus perhatikan baik-baik. Keselamatan itu bukan hasil usaha. Yang menjadi upaya kita terus diupayakan. Berbuat baik terus diupayakan. Terus berbuat benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ingat, visi kita adalah melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Allah. Saat kita mendapatkan keselamatan, di hari Minggu kemarin kan saya cerita, hidup itu kan seperti kalau kita masuk sebuah penginapan. Baik itu hotel mewah maupun yang biasa maupun yang sangat biasa. Kalau orang itu bisa check in, pasti ya akan check out suatu hari kan. Pasti meninggal gitu kan. Keselamatan itu yang paling penting. Keselamatan itu bukan hasil usaha, tapi buah dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus bekerja oleh karena iman kita. Iman kita kepada Kristus. Kita menerima kasih karunia keselamatan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Yohanes pasal pertama ayat 16-17 ngomong apa? Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena apa? Kepenuhan dari Tuhan. Salah satu yang kita lakukan setiap hari, nggak cuma hari Sabtu pagi, saudara, adalah kita bersaat teduh. Kalau kita bisa kumpul sama-sama, interaktif kayak hari ini, dalam suasana yang betul-betul Anda bangun fresh,
diizinkan Tuhan bisa bernafas, nggak pilek, ya kan, sehat semua, anak-anak bahagia, cucu-cucu bahagia, itu puji Tuhan, ya kan? Itu karena kasih karunia-Nya. Lah kalau Anda terus jaga kepenuhan dari Dia, saudara, semua telah menerima, semua dari kita pasti telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17 dikatakan apa? Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Perhatikan. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yang juga katakan yes. Orang kalau mau hidup dalam kitab Taurat, ya bagus. Memang tujuannya adalah untuk Yesus datang menggenapi hukum Taurat juga. Tapi ingat, kita ini butuh kasih karunia. Dikatakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, di 1 Timotius pasal pertama ayat 14 ngomong gini, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ia menerima kasih karunia di hadapan Tuhan dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Dalam Kristus Yesus. Iman dan kasih kepada Tuhan Yesus yang menyebabkan Anda dan saya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ayo kita ketik sama-sama. Kita ulangi sekali lagi. Kita ketik di live chat atau di kolom komen. Iman dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus menyebabkan kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ayo ulangi. Ulangi. Iman dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus menyebabkan kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Tuhan? Yang kedua saya tulis, Anda dan saya harus membangun kesadaran akan hadirat Tuhan. Saudara. Anda harus sadar kita ini butuh hadiratnya. Hadirat Tuhan itu dicurahkan saat ada pujian dan penyembahan. Saat Anda bersaat teduh, Anda bisa menggunakan gitar, Anda bisa bermain piano atau keyboard, Anda bisa main musik, Anda bisa nyanyi tanpa alat musik sekalipun nggak bisa main musik, Anda bisa dengarkan YouTube, lagu-lagu pujian dan penyembahan, Anda bisa pakai Spotify, di mana Anda harus sadar hadirat Tuhan dicurahkan saat ada pujian dan penyembahan, saudara. Keluaran 33 ayat 16 ngomong apa? Ayat yang dibaca di awal nih saudara. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yaitu aku dengan umatmu. Musa ki bertanya saudara. Lah aku ngerti dari mana kasih karunia itu aku dapat. Bahasa Semarangnya begitu. Musa tuh tanya, mengajukan pertanyaan. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yaitu aku dengan umatmu. Musa bertanya, saudara. Dikatakan di Keluaran 33:16, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa sendiri tanya, Musa sendiri jawab, saudara. Karena Musa tuh tahu, Musa tuh kerasa, Musa tuh paham. Dia tanya, bagaimana ya mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan? Musa tanya, Musa sendiri yang jawab. Bukankah karena engkau, karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami? Saudara, saya harus mengingatkan Anda dan saya loh, saudara. Kepada diri saya sendiri juga, saudara. Saat Anda gentar menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Apapun masalahnya. Baik masalah kecil,
Banyak orang ya dikit-dikit khawatir. Maupun masalah besar, mungkin khawatir enggak, langsung gendeng gue. Langsung pandangannya kosong. Langsung stres, ya kan? Anda harus paham, jika Tuhan berjalan bersama Anda dan saya, jika Tuhan berjalan bersama kita, maka kita akan menjadi berbeda. Katakan saya lagi, ketik di live chat. Jika Tuhan berjalan bersama kita, apa saudara? Maka kita akan menjadi berbeda. Kita akan menjadi membuat perubahan besar. Enggak cuman berbeda, tapi kita membuat perubahan besar, saudara. Karena Anda dan saya berjalan bersama Tuhan. Kalau tidak, enggak akan. Musa itu menjelaskan bahwa Anda dan saya harus membangun kesadaran. Begitu kita tuh mulai khawatir, mulai merasa hidup ini kok nggak ada solusi ya. Bukan nggak ada solusi, Anda aja yang nggak peka, saudara. Solusi itu pasti ada. Mana pernah masalah nggak ada solusinya. Semua permasalahan ada solusinya. Coba Anda tanya sama anak Anda. Waktu masih duduk di sekolah dasar, banyak masalah nggak? Banyak. Tapi pada saat dia sekarang sudah SMP, sudah SMU, sudah kuliah, permasalahan waktu sekolah dasar dibuat kecil, saudara. Musa menjelasin bahwa Anda dan saya harus membangun kesadaran, sadaro akan hadirat Tuhan dalam hidup kita, saudara. Di mana ada hadirat Tuhan, di sana akan ada kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan yes, ya kan? Sadar, iya ya, aku butuh Tuhan. Iya ya, aku harus melekat sama Tuhan. Selama ada hadirat Tuhan, di sana ada kasih karunia Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 ngomong apa? Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian. Oh, butuh keberanian. Dikatakan marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia itu butuh keberanian. Diomongin sampai berbusa-busa untuk Anda anggap enteng kasih karunia, ya kita nggak bisa apa-apa, ya kan? Tapi saya sangat-sangat mencintai Anda semua, saudara. Saya tahu hidup saya, hidup semua umat Tuhan di jemaat yang kami dipercayakan untuk kami gembalakan itu, kami sangat-sangat tahu, sangat-sangat sadar kami butuh kasih karunia Tuhan. Dan Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Perhatikan, supaya apa, saudara? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita. Baca yang keras terakhirnya. Pada waktunya. Berapa kali saat kita tuh ngalami halangan, semua sudah dilakukan. Bahasa perguruan silatnya tuh ngomong, tendangan tanpa bayangan, kan, jambaan naga, wah, kabeh dilakukan. Kayak jurus wong pehung kabeh metu kabeh. Gak iso, tetap enggak bisa. Tapi sudah berupaya menjadi apa yang kita bisa dikeluarkan semua. Tetap belum ada pertolongan, santai saja. Jangan mutung, saudara. Jangan menjauh dari Tuhan. Justru Anda akan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kemarin saya juga cerita tentang legenda Indonesia, pebulu tangkis Pak Rudi Hartono, saudara. Tahun 70-an mungkin Anda belum lahir, ya kan? Makanya tak ceritani. Tahun 70-an itu dalam era Bapak Rudi Hartono itu ia menjuarai All England sejak 1968 sampai 1974 sebanyak
7 kali berturut-turut, saudara. Pak Rudi Hartono menutup karirnya, bahasa kerennya pensiun, di All England pada tahun 1976 dengan meraih gelar yang ke-8, saudara. Saya juga pernah cerita, tapi saya lupa minggu keberapa. Saat skor di babak pertama itu sudah kalah. Babak kedua, musuhnya melawan, kalau saya nggak salah, saudara, orang Swedia, saudara. Kalau saya nggak salah, karena perkara orang dan negara saya tuh kalau nggak dicatati lupa. Skornya musuhnya 14. Babak pertama sudah kalah. Pak Rudi Hartono masih 0, saudara. Tiba-tiba pada titik kritis, 14 itu kan sudah match point. 1 kali lagi, yowis menang musuhnya. Karena babak pertama sudah menang musuhnya. Babak kedua 14-0. Sekali lagi musuhnya menang pasti. Sudah titik kritis. Tak beritahu itu naik pertandingan toh. Itu kan waktu itu kan tahun segitu kan TVRI semua sudah. Anda bisa bayangkan toh, TVRI digerubung sama orang-orang pesuka badminton sudah. Wih, kayak live loh. Ya kamu ada ya TVRI sudah. Jadi yang tanding di TV-nya, yang tanding di TV kita meru deg-degan, ikut deg-degan gitu kan. 14-0. Pada saat kritis, shuttlecock itu bisa pindah ke tangan Pak Rudi. Saat giliran Pak Rudi mulai servis. Saya cerita kesaksian dari Pak Rudi waktu itu, saudara. Hari ini saya mengingatkan saja. Dia servis ngomong apa? Tuhan, berilah aku 1 angka. 1 angka aja, Tuhan. Aku mewakili Indonesia, Tuhan. 1 angka aja. Dia servis. Bes! Masuk. Akhirnya cetak angka dari 14-0 jadi 1. 1-14. Itu kentip, saudara. Jauh banget. Ketinggalan yang jangan jauh banget dan telak. Itu kalau orang malas, ndak mau berupaya, ndak mau punya keberanian mengejar kasih karunia, ndak punya keberanian. Itulah kenapa Ibrani 4 ngomong, Ibrani 4:16 kan ngomong, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ya, kalau nggak ada keberanian, rakyatnya disimpan aja, tidur beres. Tapi diteruskan Tuhan. Waktu dapat nilai 1, mau save lagi, Tuhan, berilah aku 1 angka lagi. Wih, yang nonton itu tegang semua. Nggak beritahu. Akhirnya menang, saudara. Pak Rudi Hartono menang. Itulah kenapa jika Tuhan beserta Anda dan saya, benarlah firman yang berkata, ingat baik-baik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ingat, kalau Tuhan beserta dengan kita, makanya jangan dikit-dikit nyerah, dikit-dikit gedumel. Pikiran negatif dijaga, dikai pupuk, disirami lagi. Ya kalau Anda memelihara pikiran negatif, ya hidup kita negatif terus, saudara. Kalau Anda mengizinkan pikiran Anda itu selalu, mana bisa tuh, iki gak ada obatnya. Loh, lah wong yang orang sakit parah mau mati gak ada obatnya aja bisa sembuh kok. Apalagi cuma permasalahan kita yang katanya gak ada obatnya. Selama Tuhan beserta kita, benarlah firman yang berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang setuju katakan yes. Tapi untuk sampai pada titik itu, sampai pada titik pertolongan Tuhan yang tidak mustahil, pada saat mencapai titik kritis Anda dan saya. Siapa yang pernah mencapai titik kritis angkat tangan? Oh, saya berulang kali di titik kritis, berulang kali ditolong Tuhan. Tapi untuk kita tuh sampai pada titik itu diperlukan penyerahan diri sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan Yesus. Sudah diupayakan banyak hal. Saya percaya Anda orang hebat, bukan orang malas. Saya tidak ngomong kalau bagi Anda yang malas ya bertobat, gitu. Nggak tahu caranya ya bertanya. Bangunlah kehidupan yang positif. Pola pikir yang baik dan benar, sehingga tindakan kita itu benar baik. Orang ketemu Anda itu seneng ketemu Anda. Kalau Anda punya dagangan, orang lebih baik
lebih senang beli sama Anda. Kalau orang mau pekerjakan Anda di kantornya, orang tuh senang kalau Anda tuh bekerja karena Anda punya etos kerja yang benar, orangnya jujur gitu kan. Kemarin saya ngomong di gereja, kalau orang tidak cerdas, kurang cerdas tuh gampang, saudara. Tinggal dipelajari pasti cerdas. Orang kurang terampil itu cuma berhubungan dengan latihan. Keahlian, keterampilan itu cuma dilatih berulang kali pasti terampil. Tapi Bung Hatta ngomong kalau kurang jujur itu agak sulit. Nah, Anda kerja jadi orang jujur, ya wes toh. Itu pun loh saudara, itu pun Anda dan saya pasti kan pernah ngalami mentok saudara. Lah pada saat Anda mencapai titik kritis dan firman bisa berkata bagi Tuhan gak ada yang mustahil, itu butuh penyerahan diri total. Wis mbuh Tuhan, tiap hari aku wis berupaya sungguh-sungguh, gak ada solusi, mengharapkan manusia yo percuma. Anda hanya mengandalkan Tuhan, duduk dengan lututmu dan lututku. Anda nangis gak ada masalah. Anda mau curhat tidak ada masalah sama Yesus. Bahkan marah tuh loh, Yesus mendengarkan marahan kita. Saudara. Di saat Anda menyerah diri sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan Yesus, itulah akan terjadi yang namanya mujizat. Saudara. Itulah kenapa waktu Pak Rudi Hartono ngomong, berilah aku satu lagi ya Tuhan. Perkataan Pak Rudi ini waktu saya baca ini sebenarnya bisa jadi doa Anda dan saya loh. Bisa jadi doa kita semua. Ketika kita melewati hari demi hari kehidupan kita, apapun dan seberat apapun, doa ini bisa kita jadikan doa kita, saudara. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 ngomong apa? Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Apa saudara? Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ingat, kesetiaan Tuhan sungguh amat besar. Yang setuju katakan yes. Tidak pandang bulu saudara, tidak pandang status sosial, tidak pandang gender, tidak pandang suku, ras, agama. Kesetiaan Tuhan itu besar, saudara. Selalu baru setiap hari, setiap pagi. Matius 6 ayat 11 ngomong gini. Berikanlah kami pada hari ini, dalam doa Bapa kami, makanan kami yang secukupnya. Besok pagi, saya selalu doa Bapa kami tiap hari, saudara. Itu doa yang diajarkan Yesus, bukan? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Anda bisa bayangkan secukupnya badan saja segini, saudara. Ini secukupnya overweight. Bersyukurlah. Semua boleh masih bisa dimakan, ya kan? Nggak ada pantangan. Anda jaga makan yang seimbang, jangan sembarangan dimakan, ya kan? Olahraga teratur, jangan lupa bersaat teduh. Ingat, ini bukan tontonan. Kita bisa saling berinteraksi, saling mengingatkan, saling mendeklarasikan, sehingga menguatkan iman kita, saudara. Dimanapun kita berada, ini namanya sel grup udara, komsel udara, saudara. Galatia 2 ayat 20-21 ngomong apa? Galatia 2 ayat 20-21. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging, walaupun masih dalam daging, saudara, sampai mendaging-daging. Hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging dikatakan adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Dimanapun Anda berada, apapun agama Anda, jangan tutup hatimu akan kasih karunia Allah. Amin, saudara. Apapun permasalahan Anda, seberat apapun, ingat baik-baik, masih ada jalan keluar. Jangan pernah menolak kasih karunia Allah. Bagaimana Anda membangun kesadaran akan hadirat Tuhan? Tadi sudah saya singgung. Berarti aku harus terus bangun hadirat Tuhan ya. Iya, bangun kesadaran akan hadirat Tuhan. Yang pertama, pujian. Menguatkan roh Anda dan saya. Roh doa, saudara. Saat Anda memuji dia, Anda memuji dia. Saya selalu kalau memanjatkan doa apapun, saya tidak buru-buru untuk masuk permohonan doa, saudara. Saya selalu mulai dengan pujian, saudara. Memuji dia itu membangun roh doa saya. Ingat, bangun kesadaran akan hadirat Tuhan yang pertama. Pujian menguatkan roh doa kita. Yang kedua adalah doa kita. Saat kita mulai mengangkat pujian, akan menjadi kuat roh doa kita. Doa kita akan menguatkan roh iman kita, saudara. Anda akan muncul roh iman. Imanmu akan dikuatkan. Iman yang kuat, iman menguatkan tindakan ketaatan kita. Semakin Anda mau berbuat yang nggak benar, mau mengulangi dosa masa lalu, mungkin nganggur, kok lihat orang rokok kok kelihatannya enak ya. Sekarang kan ada vape, ada rokok elektrik, kelihatannya kok enak ya. Tak coba, apa gimana enaknya ya? Sadar, loh, lawang aku wis dibawa sampai sekarang ini, sampai seperti ini, itu karena aku punya kehidupan doa, ada roh doa. Doa kita ini sudah dikuatkan, menguatkan iman kita. Iman itu akan menguatkan tindakan ketaatan. Anda akan akhirnya ngomong apa? Nggak mau aku urus yang kayak gitu lagi. Aku nggak mau deket-deket dengan yang Tuhan tidak suka. Loh, mencintai Tuhan itu nggak cuman berkata cinta. I love you Jesus, deep down in my heart. Nggak cuman ngono, saudara. Tapi juga menjauhi semua larangannya kan. Saya pernah dengar orang tuh ngomong gini. Saya tuh hobi minum. Diingatkan Tuhan. Loh, tapi kan di Alkitab enggak boleh. Tahu aku tahu. Agamaku juga enggak boleh. I don't care katanya. Yang penting aku senang minum. Oh ya wes. Ya sudah. Aku ngambil mana? Enggak ada pengecualian. Cuma minum saja yang aku pengen. Loh ya enggak bisa. Di Alkitab ada kok soalnya. Itulah kenapa banyak hal kalau orang hidup dengan Tuhan itu bukan lagi pertanyaannya boleh ini enggak ya, boleh itu enggak ya, boleh ini enggak ya, boleh itu enggak ya. Kalau Anda membangun roh Anda akan membangun iman Anda. Iman Anda akan menguatkan tindakan ketaatan. Anda tahu mana yang boleh, mana yang tidak karena Anda baca Alkitab, saudara. Tindakan ketaatan kita menyebabkan kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup Anda dan saya. Kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup Anda dan saya, menghasilkan mujizat dan berkat-berkat Tuhan, saudara. Yang setuju katakan amin. Pahami hulu dan hilirnya. Pahami awal sampai akhirnya. Saya percaya kalau Anda hafalkan sampai masuk dalam pikiranmu, Anda dan saya mulai hari ini nggak akan melakukan hal-hal yang konyol. Anda tidak akan lakukan hal-hal yang mendukakan hatinya. Balik kepada dosa yang lama. Koyok babi, meh diadusi, mah dimandiin balik nang kubangan maneh.
Lah ya gaya padus nek ngono. Nek sudah dimandikan ya sudah. Ya. Amin, saudara. Pagi ini ingat baik-baik. Kita sudah belajar bagaimana caranya untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan. Besok kita ketemu di gereja. Saya akan layani Anda 2 kali ibadah. Ibadah pagi jam 9 dan ibadah sore jam 5. Saya percaya iman kita di bulan Februari minggu kedua akan terus kuat. Dan kita akan terus menjaga, berjanji sama diri Anda, berjanji sama pasangan hidup Anda, pada orang-orang Anda cintai, janji sama anak-anak Anda. Bagi anak-anak yang belum menikah, yang remaja, yang teen, maupun yang youth, Anda janji, Anda rajin terus berdoa. Ajak papa mamamu untuk mesbah keluarga. Yang sekolah minggu, bilang papa, ma aku mau sekolah minggu. Hidupi firman sesuai dengan usia Anda. Itulah kenapa saya dorong Anda sekolah minggu. GBI Lamtera ada 2 kali sekolah minggu. Ibadah pagi dan ibadah sore, dua-duanya ada sekolah minggu. Bahkan sudah mulai program pelatihan gitar. Di mana itu juga kami layani buat orang-orang yang ingin mungkin mengembangkan talenta main gitar. Semua kita beri gratis. Bahkan potong rambut pun kemarin saya habis motong beberapa 2 minggu yang lalu. Seorang bapak dari Tegal berkunjung ke Semarang sedang berobat. Dia berkunjung ke gereja kami, terus dia minta dipotong rambutnya. Saya potong. Lebih tepatnya saya bersama anak saya, saudara. Ingat, segala sesuatu yang berhubungan dengan kecerdasan, kita tinggal belajar. Ada diarahkan Tuhan untuk bagaimana untuk bisa menambah kecerdasan. Menambah keterampilan, tinggal latihan. Terus latihan, nanti kan bisa. Tapi ingat, jadilah orang yang jujur di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang jujur di hadapan sesama. Terus andalkan Tuhan. Satu pujian buat kita semua. Pagi ini, kalau ada dari saudara yang berkata, Tuhan, aku membutuhkan pertolongan-Mu. Berbulan-bulan berdoa, berbulan-bulan berusaha. Dan aku percaya setelah mendengar Selamat Pagi Sahabat pagi ini, aku percaya bahwa Tuhan memberikan mujizat
atas semua yang kuperlukan. Pagi ini izinkan saya membantu Anda berdoa, saudara, untuk kita sama-sama saling menguatkan. Itulah kenapa jangan sungkan. Kalau Anda ingin butuh bantuan doa, Anda bisa ketik di kolom komen. Kalau di kolom live chat takutnya hilang, di kolom komen Anda bisa ketik bantuan doa. Kami akan bantu doa, saudara. Kita ada tim doa setiap pagi jam 4:30 sampai 5:30 itu ada doa pagi. Bahkan saya juga tidak pernah sekalipun untuk tidak mendoakan Anda. Saudara, kalau Anda punya pergumulan yang membutuhkan bantuan doa, silakan Anda ketik di kolom komen. Mari pagi ini kita berdoa. Kuatkan imanmu, saudara. Kuatkan pengharapanmu. Besok Anda datang dengan penuh sukacita. Percayalah, masalah Anda dan saya pasti beres. Katakan yes. Mari kita angkat tangan dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Bahkan pagi hari ini Kau teguhkan kami ya Bapa. Bapa, kasih karunia-Mu melimpah atas kami. Dari satu kasih karunia demi satu kasih karunia yang lain. Ajari kami terus Tuhan, mampu punya hati, punya mulut yang terus mau memuji dan menyembah-Mu. Sehingga roh kami dikuatkan ya Tuhan. Roh doa kami dikuatkan. Semakin hari roh doa kami semakin kuat. Bahkan kami bisa melakukan doa Tuhan tiap hari. Bisa berkali-kali Tuhan. Kami tahu saat doa kami kuat, saudara, iman kami bertumbuh dengan sangat kuat. Dan saat iman kami bertumbuh dengan sangat kuat, pengharapan kami tumbuh dalam sangat kuat. Disitulah kasih karunia-Mu itu hadir Tuhan. Terima kasih untuk hikmat-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pergumulan dijawab oleh Tuhan. Dan sebelum kita akhiri, selamat pagi sahabat. Pada pagi hari ini, mari kita angkat kedua tangan kita. Aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Diberkatilah setiap langkahmu. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya akan kasih karunia-Nya dan kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Katakan dengan iman. Amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Sampai ketemu besok. Ajak keluarga Anda, ajak sahabat Anda, ajak semua orang-orang yang membutuhkan Kristus. Kita sama-sama memuji dan menyembah Dia. Tuhan memberkati. Mengasihiku, biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dalam.